Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Mudir Marhala Ats-Tsanawiyah Al-Ustadz Abu Faiz hafizahullah ta'ala. Yang terhormat Dewan Asatidzah sekaligus para tamu undangan. Dan yang kami cintai dan kami banggakan, teman-teman kelas 3 MTS Ma'had Al-Furqan Al-Islami tahun ajaran 1441-1442. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amma ba'du. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat ini. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita bergerak untuk terus mendengungkan kalimat ini dengan tujuan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan kami selaku MC Muhammad Jamal Bajri membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara kedua, lantunan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Dan acara yang terakhir, ramah tamah. Langsung saja kita menginjak ke acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Akh Al-Fadil Adnan Zaki Al-Faruqi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها
إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh akhuna Al-Fadil Adnan Zaki Al-Faruq, semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan di acara ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu kami hendak menyapa para tamu undangan. Ahlan wa sahlan wa marhaban di acara kami, acara silaturahmi sekaligus nasihat perpisahan. Lanjut ke acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Faiz hafizahullahu ta'ala. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Rima hafizahullahu ta'ala selaku Ketua Wali Kelas 3 MTS Ma'hadul Furqan Al-Islami. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ma'syar syabab rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam acara yang insyaallah juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dalam kondisi di negeri kita yang wabah Covid-19 ini semakin memuncak. Dan kita pada kesempatan malam hari ini diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar. Nikmat yang harus kita jaga, nikmat yang harus kita rawat, nikmat yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mewanti-wanti kepada umatnya 15 abad yang lalu dan sampai hari kiamat nantinya, bahwasanya dua nikmat yang agung, yang besar yang kita ada padanya saat ini, itu banyak orang-orang yang menelantarkannya, menyia-nyiakannya. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang agung, dua nikmat yang besar yang banyak manusia telantarkan, terkhusus adalah para pemuda. Pemuda yang memiliki beberapa kekuatan, kekuatan akal, kekuatan himmah, kemauan, kekuatan jism, dan kekuatan syahwat. Seolah-olah mereka memiliki segala-galanya, dan banyak di antara para pemuda yang melalaikan, yang menyia-nyiakan dua nikmat yang besar ini. Maka nasihat saya yang pertama untuk diri saya pribadi dan juga untuk antum ya ma'syarasy syabab, jaga, rawat, syukuri dua nikmat yang agung ini berupa as-sihhah wal faragh. Saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak ingin melanjutkan daripada pendidikan, thalabul ilmi. Saya yakin tidak ada. Kita semuanya ingin melanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya. Mungkin ada di antara kita yang masih tetap di ma'had kita yang kita cintai ini untuk ke jenjang berikutnya, yaitu di marhalah ali, atau di antara kita ada yang keluar menuju apa yang kita inginkan atau yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Namun ingat bahwasanya dua nikmat ini menjadi modal kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua nikmat ini, yakinlah bahwasanya insyaallah tabaraka wa taala dengan dua nikmat kesehatan dan juga kesempatan, kita ingin menggait nikmat yang jauh lebih besar, lebih abadi nanti di yaumil akhirah, yaitu nikmat surga bersama kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya ma'syarasy syabab rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah apa di awal tadi saya katakan bahwasanya kalau kita melihat di usia-usia antum, yaitu usia-usia muda, itu minimalnya ada beberapa kekuatan. Yang pertama adalah dzu aqlin wa himmatin, memiliki kekuatan akal. Kalau ada orang yang mengatakan masa-masa atau usia-usia seperti antum itu adalah usia-usia gold, usia emas. Jadi kita harus mensyukurinya dengan apa? Dengan bagaimana kita menggunakan usia emas ini untuk menghafal Al-Quran, untuk mengumpulkan ilmu, untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk taat kepada Allah Rabbul Alamin. Karena ini usia emas. Dan juga dzu quwwatil himmah, memiliki kekuatan himmah, kemauan yang luar biasa, menggelora. Ya, kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena saya juga pernah ya seusia seperti antum. Ya. Maka lihatlah sosok satu ulama saja, ya, karena tidak pantas kalau lama-lama, ya, karena ini juga waktu yang sempit. Di antaranya adalah salah satu daripada imam 4 madhab, yaitu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahu wa tabaraka wa ta'ala. Kalau kita renungkan, beliau itu memiliki kitab-kitab yang luar biasa. Padahal usia beliau tatkala wafat itu usianya berapa? 50 tahun. Kapan beliau menulis sekelas kitab Al-Um dan juga Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga yang lainnya? Maka tentu saja beliau menulis di usia yang masih muda, beliau seusia-usia kalian. Maka lihatlah dan dengarkan apa yang digoreskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahu tabaraka wa ta'ala dalam Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahu tabaraka wa ta'ala pada halaman yang ke-59. Beliau berkata, amtiri lu'lu'al jibal saranbid. Amtiri lu'lu'al jibala saranbid. Wahai langit sarambit, turunkanlah hujan yang memberikan manfaat kepadaku. Lu'lu' di situ mutiara, maksudnya adalah sesuatu yang memberikan manfaat kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa fidi abara turkur tibran, wahai sumur-sumur turkur, keluarkanlah dari dasarmu emas permata. Maknanya
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kemauannya yang tinggi, menginginkan mendapatkan manfaat dari langit yang begitu besar, dan juga apa yang keluar daripada bumi itu adalah manfaat yang begitu besar. Wa ana in istulastu a'damu kutan, dan aku kalau hidup, aku tidak hanya sekedar mencari makan saja. Karena hidup ini bukan untuk mencari makan, wahai syabab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal untuk kehidupan yang abadi, yakni di yaumil qiyamah nantinya. Wa idza mittu lastu a'damu qabran, dan jika aku mati pasti aku mendapatkan kuburan. Enggak ada kuburan walaupun di tempat-tempat sekarang itu dijual, tanah sepeta harganya sekian puluh juta. Tapi yakinlah bahwasanya pasti apabila seorang itu meninggal dunia, maka akan ada yang mengurusi jenazahnya dan menguburnya. Maknanya enggak perlu risau dengan perkara-perkara dunia. Wa himmati himmatul muluki wa nafsi, dan kemauanku adalah kemauan para raja. Kalian tahu para raja itu kemauannya rendah apa tinggi? Tinggi. Ingin memenangkan, ingin menguasai musuh-musuhnya dan lain sebagainya. Wa nafsi nafsu hurrin taral madallata kufran, dan jiwaku adalah jiwa yang merdeka, tidak terbelenggu dengan ini dan itu. Ya, karena kalian harus sadar, bagi yang mungkin akan melanjutkan di luar, maka di luar sana luar biasa fitnah, luar biasa mereka yang ingin merebut kalian untuk menjadi kelompok daripada bagian mereka. Ya, kelompok itu kalau benar, tapi kelompok itu kalau tersesat bagaimana? Maka kita harus mengenali daripada madzahib ataupun manhaj yang tersesat, sehingga kita berhati-hati daripada semuanya itu. Ya ma'syaras syabab rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu merupakan sedikit gambaran bahwasanya pemuda itu laksana, kalau kita contohkan di sini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang beliau memiliki dzuquwatil aqli wa dzuquwatil himmati. Kemudian yang kedua, wahai ma'syaras syabab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dzuquwatil jismi, yaitu memiliki kekuatan jism. Ketiga, Allah Rabbul Alamin menjelaskan tentang pemuda yang Allah firmankan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Huwallazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhaifan wa shaybah. Kata Allah Rabbul Alamin, dialah Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kalian dari lemah. Ya, kita semuanya tatkala lahir enggak ada yang bisa berjalan langsung, enggak ada. Dari kelemahan, bahkan kita mengungkapkan tentang haus, lapar dan lain sebagainya enggak bisa. Kita hanya bisa nangis. Maka ini dalam keadaan lemah. Kemudian Allah Rabbul Alamin jadikan setelah kelemahan tersebut masa bayi, kanak-kanak, kemudian menjadi kuwah, masa muda seperti kalian. Tapi ingat, masa muda tidak akan pernah berulang kembali. Maka kita harus memfungsikan masa muda dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita nantinya menyesal di akhir nanti tatkala kita sudah wa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah jadikan setelah kekuatan masa muda, masa yang memiliki kekuatan itu hanya beberapa tahun, tidak lama. Setelah itu Allah Rabbul Alamin jadikan dari masa kuat itu menjadi masalah lemah dan tua renta. Maka nasihat saya juga pada usia-usia kalian yang memiliki kekuatan, di antaranya juga kuwatul jism. Ya, kita lihat dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menggunakan masa-masa mudanya, masa ketika mereka memiliki kekuatan jism, sekelas Ali bin Abi Thalib, masa mudanya menjadi panglima perang di zaman Rasulullah SAW. Kemudian juga Hamzah. Kemudian juga yang luar biasa pada usianya yang ke-18 tahun seperti kalian, telah menjadi panglima perang melawan negara Rum. Siapakah dia? Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Maka hendaknya kita memiliki ketika kita memiliki kuwatul jism, maka kita gunakan sebaik-baik mungkin, ya,
Jangan sampai kita kemudian menelantarkannya, tidak mensyukurinya. Mari kita gunakan yaitu kekuatan jisim kita pada usia muda ini, yaitu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua kita, mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, entah safar kemana, ke Madinah atau ke Makkah atau ke negara-negara yang lain, maka hendaknya kita maksimalkan. Kemudian yang terakhir, wahai syabab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kalian pada saat ini memiliki dzu quwwatil syahwah, memiliki kekuatan syahwat. Allah Rabbul Alamin dalam Al-Quran jelas melarang kita untuk menyalurkan syahwat kita pada perkara-perkara yang tercela. Di antaranya adalah zina, pacaran, kemudian homoseks, dan juga gay dan yang lain sebagainya. Ya, di antaranya adalah wala taqrabuz zina. Ya, janganlah kalian mendekati zina. Mendekat saja nggak boleh, apalagi kita terjun ke dalamnya. Maka Allah Rabbul Alamin tidaklah melarang sesuatu kemudian tidak memberikan penggantinya. Ya, Allah Rabbul Alamin memberikan ganti daripada larangan atau memberikan jalan keluar, yaitu apa? Nikah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, di antara teman kita beberapa hari lagi, 2 hari lagi insya Allah akan melaksanakan pernikahan, dan ini masya Allah luar biasa, perlu dicontoh. Tapi bukan berarti kemudian menikah setelah itu kemudian apa? Meninggalkan daripada thalabul ilmi syar'i, tidak. Kalla, tidak seperti itu. Kalau kita menyaksikan ma'syarasy syabab di pondok kita, ada marhalah yang mereka semangat menikah. Bagus semangat menikah untuk mengerem syahwatnya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, mereka kendor di dalam menuntut ilmu syar'i. Satu gambaran saja, yaitu Dr. Abdul Azam. Beliau itu menikah di usia yang ke-18. Usia 18, seusia kalian menikah. Tapi beliau kemudian tidak berhenti menuntut ilmu. Dia sampai menyabet gelar doktor dari UIM, Universitas Islam Madinah. Jadi menikah di usia muda boleh, tapi semangat belajarnya jangan sampai kendor. Ya, karena nikmatnya bersanding dengan bidadari kemudian lupa segalanya, kalla, tidak. Ya, jadi hendaknya andaikan saja ataupun kalian sudah tidak mampu mengerim dan ada wasilah-wasilah menuju ke pernikahan, maka nikahlah, tidak apa-apa. Tapi ingat dengan satu syarat, yaitu tetap bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan yang terakhir, wahai kaum muslimin, ma'syarasy syabab rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yaitu pesan saya yang terakhir, yaitu marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dalam kondisi-kondisi yang wabah Covid-19 ini juga semakin memuncak. Maka hendaknya kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa inilah yang akan mengeluarkan kita dari segala problem permasalahan kita. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dengan sebaik-baiknya. Maka kalian yang masih muda, kalian yang memiliki beberapa kekuatan tadi, dzu quwwatil ilm, aqal, dzu quwwatil himmah, dzu quwwatil jism, wa dzu quwwatis syahwah, maka hendaknya semuanya itu dibingkai dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian semuanya yang mau naik ke marhalah ali, yang mau melanjutkan ke Libya, yang mau melanjutkan ke UIM, yang mau melanjutkan ke perguruan-perguruan yang lainnya, maka modal yang terbesar yang kalian harus bawa yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku wali kelas daripada kelas 3C khususnya dan juga guru kalian, tentu saja dalam menyampaikan materi selama kita setahun ini di kelas dan juga umumnya di Ma'had Al-Furqan, banyak kesalahan-kesalahan terhadap antum semuanya.
Maka di kesempatan yang mulia ini dan berkah ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai kekurangan dan kesalahan yang telah saya lakukan selama mengajar kalian. Akhirnya, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsira atas mutiara-mutiara hikmah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Rima hafizahullah ta'ala. Menginjak acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ma'ruf Nur Salam hafizahullah ta'ala. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwah sekalian rahimakumullah, saya bersyukur sekali mendengarkan tausiahnya Ustaz Abu Rima kepada antum semua, dan saya juga ikut mengambil faedahnya, dan insya Allah itu sudah cukup, sudah banyak, sudah lengkap insya Allah. Karena itu seandainya saya ikut memberi tausiah itu paling-paling mengulang, dan bisa-bisa malah nanti tambah rancau, tambah gitu ya. Karena itu maka kita ingat-ingat tausiah beliau tadi itu ya. Dan mungkin saya sedikit nggak tahu nambah atau malah ngerepotin ini ya. Jadi antum masih muda ya, dan antum itu belum sampai tujuan gitu ya. Karena itu harus betul-betul ya, bersungguh-sungguh untuk ya. Tapi apa yang diraih, nah maka itu harus dilihat ke depan. Saya harus berusaha bisa jadi seperti ini, harus muncul seperti itu ya. Dan karena saya sekolahnya di pondok gitu ya dulu gitu ya, terus juga ngajar antum tinggal di pondok, maka yang ana tahu adalah bagaimana antum punya angan-angan untuk terus dalam hidup ini belajar dan mengajarkan agama. Kadang-kadang saya ungkapkan, tidak tahu betul apa enggak kalimatnya, antum harus berusaha jadi ustadz. Munculkan itu gitu. Kenapa? Karena kalau antum faham, kalau saya jadi ustadz dan waktu saya habis untuk persiapan dan untuk menyampaikan, maka pemahaman saya, kalau salah ya mudah-mudahan ada yang meluruskan. Pemahaman saya kalau sudah kayak gitu, tinggal satu hidup ini, apa? Yaitu bagaimana bisa ikhlas. Lah kalau hidup itu sudah habis untuk belajar, persiapan itu belajar ya, terus untuk mengajarkan, waktunya sudah habis, maka mau berbuat apa sudah nggak ada waktu. Maka tinggal satu, yaitu ikhlas. Nah, jadi punya angan-angan yang bagus dulu. Saya maunya jadi tidak usah terlalu tinggi. Misalnya kalau kepinginnya jadi ustaz, saya harus berusaha jadi ustaz. Lalu bagaimana cara untuk menempuh itu? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Upayakan semaksimal mungkin yang bermanfaat untukmu, dan sertailah mohon pertolongan kepada Allah. Dua ini jalan yang harus ditempuh. Jadi usaha maksimal dan doa. Usaha maksimal dan doa. Nah, karena itu antum yang di sini dituntut untuk maksimal dan untuk memperbanyak doa. Antum yang setelah ini nanti keluar gitu, maka kalau nasihat saya tetap sama gitu. Ketika antum pindah keluar, antum jangan pindah ke pikirannya yang umum. Kenapa? Karena hidup ini kalau tidak di agama berarti di umum. Yang dilihat orang baik, kalau yang dilihat orang manfaat, kalau nggak di agama di umum. Orang di umum sulit untuk menjadikan atau mengarahkan yang umum itu jadi ibadah. Nggak gampang. Misalnya begini,
kalau A ini kelebihannya adalah harta, tidak gampang menyedekahkan harta di jalan Allah dengan ikhlas. Tapi kalau kelebihannya ilmu agama, maka tidak ada cara lain kecuali bagaimana supaya dia bisa menyampaikan ilmu agama ini. Nah, nanti kalau sudah kayak begitu, maka zahirnya sudah menang yang di agama. Yang di umum dapatnya dunia, yang kelebihannya di agama kalau ada lahan menyampaikan ilmu. Nah, tadi itu kalau sudah sama-sama kayak gini, yang di agama sudah menang. Kenapa? Karena yang dapat harta belum bisa melaksanakan apa yang menjadikan pahala dari hartanya ini. Nah, jadi kayak gitu. Tapi kalau yang di umum kerjaannya sehari-hari itu sudah urusannya adalah ibadah, tinggal satu tadi itu, tinggal menata diri bagaimana supaya ikhlas. Bagaimana supaya amalannya ini ikhlas. Nah, karena itu maka gampangannya nasihat saya tetap di jalan agama, menuntut ilmu agama sampai akhirnya kalau orang Jawa itu, saya sederhana saja, orang Jawa itu jadi uang, jadi orang. Apa yang dimaksud dengan jadi orang? Usia belajar itu sudah tidak formal, terus dilihat bahwa oh dia sudah jadi orang. Belum bukan masih mencari-cari saya ini mau apa. Saya ini mau apa? Jadi guru nggak jelas, jadi pegawai kantor nggak jelas, jadi ustadz nggak jelas, jadi belajar sudah punya istri, punya anak, punya tanggung jawab nggak jelas, itu belum jadi uang, belum jadi orang. Nah, jadi berusaha jadi orang. Nah, orang apa? Nah, orang yang paling bagus itu adalah orang yang di jalan agama. Karena kalau zahirnya hidup ini sudah di jalan agama, maka tinggal nata dalamnya bagaimana supaya ikhlas. Nah, adapun kalau zahirnya sendiri masih belum agama, wah berhasil dalam hal apa? Dalam hal dunia. Dunianya disalurkan ke urusan akhirat apa enggak? Dan nanti kalau disalurkan masih tetap dibutuhkan ikhlas apa enggak? Dan ikhlas itu yang paling sulit di dalam segala urusan. Nah, karena itu maka sekali lagi ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Gitu. Upayakan semaksimal mungkin yang bermanfaat untukmu, berarti gambaran manfaat itu ada lalu diupayakan dengan maksimal disertai dengan doa, dan tidak dibenarkan berpegangan dengan takdir di dalam meraih manfaat. Diperhatikan. Jadi antum belajar takdir terus akhirnya kalau enggak ditakdirkan jadi ustadz atau jadi presiden lah, tidak akan jadi, itu salah. Tidak benar berpegangan dengan takdir untuk meraih maslahat, untuk meraih manfaat. Meraih manfaat dalilnya bukan takdir. Meraih manfaat jalannya adalah ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Nah, karena itu adapun beriman kepada takdir kita sudah belajar, itu sangat penting karena itu termasuk rukun di dalam iman gitu. Nah, maka itu diimani. Ketika ada sesuatu yang sudah terjadi dikaitkan dengan takdir, maka itu apabila sudah terjadi, adapun manfaat yang diinginkan untuk didapat itu tidak boleh berpegangan dengan takdir. Untuk meraih manfaat adalah usaha maksimal disertai dengan doa. Nah, ini diperhatikan ya. Manfaat apa? Segala manfaat, manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, dan masih ada kaitannya sesungguhnya. Dan sadarlah bahwa yang kamu lakukan sekarang itu akan jadi sebab, akibatnya itu adalah setelah itu. Seterusnya seperti itu. Di bulan ini kamu berbuat apa, itu jadi sebab, nanti akibatnya akan kamu dapatkan setelah itu. Kamu sekarang baik, kebaikan yang kamu lakukan sekarang itu adalah sebab, dan setiap sebab ada akibatnya. Kamu sekarang berbuat yang tidak baik, itu juga sebab, dan nanti ada
ada akibatnya. Ini penting untuk diperhatikan. Antum kalau belajar nanti akhirnya tahu apa yang antum pelajari. Antum kalau menanam, insya Allah nanti akan panen. Gitu. Nah ini terus, tidak panen di dunia disimpan oleh Allah di akhirat. Kebaikan maupun kejelekan, semua yang dilakukan itu jadi sebab yang nanti akan akibatnya. Karena itu ini harus betul-betul diperhatikan. Kalau orang itu betul-betul faham masalah ini, insya Allah himmah tadi itu ya, itu akhirnya lurus di jalan yang benar, yang kuwatul himmah gitu. Kuat segala macam tadi di jalan. Nah itu bagaimana supaya betul-betul terarah. Nah, mungkin itu saja. Dan kalau saya simpulkan, kalau barangkali jadi tambahan tadi itu, bahwa jangan kendor, tuh. Jangan kendor. Upayakan maksimal apa yang Anda inginkan, sertailah dengan berdoa kepada Allah. Dan harapan saya sebagai salah satu yang ngajar di antara antum, karena tidak semua gitu ya. Nah itu yang saya tahu, saya lebih tua daripada antum, mungkin nggak sempurna bisa jadi atau nggak salah, tapi yang ana pahami yang paling bagus itu adalah, kalau tidak salah ungkap bahasanya, jadi ustadz. Maksudnya jadi satu, waktunya habis untuk belajar dan untuk mengajarkan agama. Itu nanti kalau sudah tidak di formal, kalau usia belajarnya sudah benar. Nah, upayakan seperti ini. Nah, adapun dunia itu ikut. Dunia itu ikut, tidak. Nah, jadi itu. Antum jadi pegawai juga bakal makan, jadi ustadz juga bakal makan. Antum jadi apapun juga bakal makan, insya Allah. Tidak. Kalau sedang diuji tidak makan, jadi apapun juga tidak makan gitu. Tapi kalau antum jadi ustadz, antum persiapan itu yang antum baca ayat, yang antum baca hadis, yang antum baca kitabnya ulama. Setelah itu antum menyampaikan. Kalau ini amalannya, maka tinggal satu tadi itu, yaitu bagaimana supaya ikhlas, waktu membaca ikhlas, waktu menyampaikan ikhlas, sehingga akhirnya harapan itu ada terus. Dan mudah-mudahan harapan baik itu dibawa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tadi itu yang terakhir tadi itu, ini mengulang lagi ya, jangan lupa bahwa yang saya lakukan sekarang akibatnya itu adalah nanti. Bulan depan pun begitu. Setelah jatuh bulan depan, yang saya lakukan sekarang akan berakibat nanti. Itu antum ingat, supaya yang antum lakukan itu betul-betul itu tanaman yang baik, sehingga buahnya nanti itu baik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kesimpulan dari nasihat-nasihat Ustadz Abu Rima, mungkin kita bisa mengambil bahwasanya syabab memiliki kekuatan di akal, juga di keinginan, juga di badan dan syahwat. Dan jazakallahu khairan al-Ustadz setelah memberikan solusi bagaimana seorang pemuda menjalani kehidupannya. Dan kesimpulan dari nasihat al-Ustadz Ma'ruf, tetaplah kita di jalan agama dimanapun kita berlabuh. Jika sudah kita meniti jalan tersebut, maka tinggal bagaimana kita meluruskan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh perwakilan teman-teman dari kelas 3 kepada Al-Akh Rafi Rusdi hafizahullah ta'ala, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para asatidzah yang senantiasa kami hormati, dan juga para rekan MTS kelas 3 sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul bersama, bertatap muka, dan
menjalin tali silaturahim di antara kita semua. Termulai dan terbesit dari pikiran kita bahwa sebagian dari kita mungkin akan keluar dari mahat yang kita cintai ini, baik itu dalam rangka melanjutkan studinya maupun keperluan yang lainnya. Maka pada malam hari ini kami berkenan untuk mengadakan acara untuk kita semua, dan juga kami mengundang segenap asatidzah yang kami muliakan, yang mana kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira atas kehadirannya, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih jazakumullahu khairan kepada teman-teman kami semua yang telah berjuang bersama di sini dan juga senantiasa menuntun jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Kemudian tak lupa kami senantiasa mengingat jasa-jasa para asatidzah kita yang telah mengajarkan dan juga membimbing kita di dalam belajar dan menuntun kita di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas limpahan ilmu dan juga kesempatan para asatidzah kita sehingga kita bisa merasakan kelezatan menuntut ilmu di sini dan juga menggapai ilmu, yang mana ilmu itu sangat penting karena kita hidup sekarang di zaman yang penuh fitnah, yang mana yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, di mana di situ para manusia pada pagi harinya mereka beriman, tetapi pada sore harinya mereka dalam keadaan kufur, dan juga sebaliknya. Dan juga kami berterima kasih kembali kepada para asatidzah sekalian yang mana dalam kesabaran mereka dan juga ketabahan mereka mengajarkan kami di mahat yang kita cinta ini dalam runtun waktu yang tidak sebentar. Itu semua di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami selaku para santri MTS kelas 3 dan juga saya perwakilannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada asatidzah sekalian jikalau ada kesalahan yang kami buat yang tidak berkenan di hati para asatidzah sekalian, dan juga kesalahan-kesalahan yang kami buat baik itu di dalam pelajaran maupun di luar pelajaran. Maka kami kembali meminta maaf kepada para asatidzah sekalian jikalau itu memang mengganjal hati ataupun menyusahkan ataupun malah merepotkan di dalam mengajar. Dan tidak lama untuk berbicara di sini, kami mengharapkan seusai belajarnya kami di sini, maka kami meminta baik itu dari asatidzah sekalian agar senantiasa tak lupa dengan kami dan juga senantiasa mendoakan kami agar kami bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga senantiasa bisa mengamalkan ilmu yang kami dapat dari para asatidzah sekalian. Dan juga kami mohon dari teman-teman kami agar senantiasa mendoakan para asatidzah kami yang mana beliau sangatlah berjasa di kehidupan kami dalam menebarkan ilmu, dan juga kami menimba ilmu dari
mereka sekalian. Maka di akhir kata ini kami selaku perwakilan mengucapkan kembali kepada para asatidzah, jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas kebaikan yang telah tercurahkan untuk kita semua, dan juga membalas segala kesabaran maupun kesabaran dari para asatidzah sekalian, dan juga maupun kesempatan yang beliau luangkan untuk kita semua di dalam menggapai ilmu yang mulia ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsira atas sambutan dari Al-Akh Rafi Rusdi hafizahullah taala. Tibalah kita pada acara ramah tamah. Sebelumnya izinkan kami menutup acara ini. Kami berterima kasih atas kehadiran para asatidzah sekalian, juga meminta maaf jika ada salah perbuatan, perkataan dan hidangan. Jalan-jalan beli roti, jangan lupa beli toppingnya. Jika omongan kami menyakitkan hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini yang bisa kami sampaikan. Hadza minni, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. وما لي حينة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن. إذا فكرت في ندمي عليها عظمت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. لشر الناس إن لم تعف عني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني. وبين يدي محتبس ثقيل كأني قد دعيت له كأني. ولو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجن. قلبت لأهلها ظهر المجن. Cek 1, 2, 3. Hanya membuat mata-mata menatap, tapi akhlakmu membuat hati-hati menetap. Terus bawahnya, jangan kau sesali masa lalumu. Ingat di sana masih ada sesuatu yang harus kau capai. Tulisan Aqwam. Kalau antum tulis nih, Madain Negeri 9 Matahari 1442 Hijriah. Jangan lupa ada tulisan Kamil. Kenapa? Kita harus kasih kepada Aminah Haris. Tulisan terakhir, gak ada apa-apa. Nah, kalau antum lihat samping belakangnya, ini doa pakai baju baru. Ada dua nih, ada dua. Ini dingin, ini bukan panas ya. Ini dingin mas. Ini lambang tas. Ini belakang. Jadi dua dulu. Dari sore. Sama familia. Sama. Pelaksanaan operasionalnya. Yang tahap pertama, insya Allah anak yang buat grup akan di-share sama yang pengampu. Walaupun kita sebenarnya tidak jadi pengampu, mana tahu kan
Allah itu tidak tahu kita itu dapat pahala dari mana. Walaupun kita tidak mampu, walaupun kita nge-share aja, cuma nge-share, membantu biar hak ini menyebar, insya Allah pahalanya ada.